Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Arismatuna Pisa. Saya di sini akan menjelaskan ada beberapa soal dan juga penjelasannya mengenai mata kuliah termodinamika. Langsung saja kita bahas ke contoh soal yang pertama ya. Di sini soal yang pertama, sebuah mesin menyerap kalor dari reservoir panas sebesar 1000 joule dan membuang kalor ke reservoir dingin sebesar 600 joule. Berapakah efisiensi mesin tersebut? Ada yang sudah tahu? Mari kita bahas bareng-bareng. Di sini kerja yang dilakukan mesin, rumusnya itu W sama dengan Q1 dikurang Q2, yang mana Q1-nya di sini 1000 joule dan Q2-nya itu 600 joule. Q1 dikurang Q2, 1000 dikurang 600 sama dengan 400 joule. Jadi sudah kita temukan ya untuk jawabannya. Kemudian efisiensi mesin. Di sini rumusnya ada sigma sama dengan W sama dibagi Q dikali 100%. W-nya sudah tadi kita temukan, di sini 400 joule, Q-nya 1000 dikali 100% sama dengan 40% di sini jawabannya. Sudah paham ya teman-teman semua? Kemudian kita bahas soal yang kedua. Hukum kedua termodinamika berguna untuk apa saja? Kira-kira teman-teman semua udah tahu hukum kedua termodinamika ini bergunanya untuk apa saja? Baik, kita bahas ya. Di sini yang pertama, memperkirakan arah proses, menetapkan kondisi untuk kesetimbangan, menentukan kinerja teoritis terbaik dari siklus. Jadi ini ya kegunaan dari hukum kedua termodinamika. Sekarang soal yang ketiga, ketika 0,5 mol larutan HCl bereaksi dengan 0,5 mol larutan NaOH menghasilkan 0,05 mol larutan NaCl, dihasilkan panas sejumlah 2,9 kJ. Tentukan nilai perubahan entalpi untuk penetralan jika 1 mol asam yang bereaksi dengan kondisi tersebut. Kita bahas jawabannya. Di sini jawabnya 0,05 HCl Aki ditambah 0,5 NaOH, 0,05 HCl ditambah 0,05 NaOH, 0,05 NaCl ini ya, ditambah 0,05 H2O. Jadi ini jumlahnya Hn 2,9 kJ. Dalam hal ini jumlah yang bereaksi untuk setiap senyawa adalah 0,05 mol. Maka untuk 1 mol senyawa asam yang bereaksi, nilai perubahan entalpinya sebagai berikut. Di sini delta H sama dengan di sini 1 ya. X dikurang 2,9 kJ sama dengan min 58 kJ. Maka ketika 1 mol HCl direaksikan dengan 1 mol NaOH, nilai perubahan entalpi penetralan yang menyertainya adalah min 5,8 kJ. Soal berikutnya, di sini ada diketahui sebanyak 1 mol air H2O memiliki suhu 100 dengan kalor 40,7 J per mol. Hitunglah nilai perubahan entropi untuk proses penguapan air tersebut. Di sini kita bahas, kan kita jawab suhu 100 diubah dalam bentuk Kelvin menjadi 373 K. Delta S Q dibagi T, delta S Q-nya tadi sudah kita temukan di sini 40,7 dibagi T-nya ini kan suhu ya 100. Suhu 100 diubah dalam bentuk Kelvin. Jadi di sini Kelvin ini sudah kita temukan jadi 375. Delta S-nya berarti 40,7 dibagi 375 hasilnya 100,9 101,91 Joule per Kelvin mol. Sekarang untuk soal yang nomor 5, pengertian entropi adalah, ada yang sudah tahu pengertian dari entropi dan entropi itu apa?
Baik, di sini kita bahas entropi merupakan suatu ukuran derajat ketidakteraturan suatu sistem termodinamika. Entropi juga merupakan definisi dari energi yang tersedia dalam satu sistem dengan bentuk tertentu. Jadi ini pembahasan dari entropi dan juga pengertiannya. Untuk soal yang terakhir di sini, apakah yang dimaksud proses reversibel dan irreversibel? Perbedaan kedua proses tersebut adalah, apakah ada yang sudah tahu? Bagi yang sudah tahu boleh, bagi yang belum tahu juga kita bahas lagi ya. Proses reversibel dapat dikembalikan ke keadaan awal sistem sebelum mengalami suatu proses. Proses irreversibel, keadaan awal sistem sebelum mengalami suatu proses tidak akan bisa tercapai kembali. Jadi, jika proses reversibel ini dapat dikembalikan keadaan awal sistem sebelum mengalami suatu proses. Jadi sebelum terjadinya suatu proses ini bisa dikembalikan ke keadaan awal. Tapi jika proses irreversibel, keadaan awal sistem sebelum mengalami suatu proses tidak akan bisa tercapai kembali. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman bisa memahami dari materi termodinamika ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan atau penyebutnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.